Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samil Arif, mahasiswa PJKR semester 2, ingin mengerjakan tugas video tentang otot. NPM saya 41182191240060. Saya dari kelas P2 Ilmu Faal yang diketuai oleh Didan. Bismillah, langsung aja. Di sini saya akan menjelaskan tentang otot. Yang pertama, definisi otot perspektif ilmu keolahragaan adalah otot menurut sudut pandang psikologi olahraga adalah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif, mampu berkoordinasi, relaksasi untuk menghasilkan gerakan, stabilitas, panas tubuh, dan dalam fisiologi olahraga juga otot dipelajari secara mendalam terkait berbagai struktur, fungsi, mekanisme kerjanya, beradaptasi terhadap aktivitas fisik dan latihan olahraga, serta bagaimana otot mengubah sistem kimia dan makanan atau simpanan tubuh menjadi energi mekanik dalam pergerakan tubuh. Lanjut, kemudian adalah karakteristik otot dan fungsinya. Jadi sini saya akan menjelaskan. Otot terdiri dari serabut-serabut sel otot myofibri yang mengandung protein aktif dan miosin yang berperan dalam proses kontraksi melalui mekanisme sliding filament. Jadi, otot juga memiliki 4 sifat utama, yaitu iritabilitas, merespon rangsang, kontraktilitas, memendekkan dan saat dirangsang, ekstabilitas, memanjang, elastisitas, yaitu kembali ke bentuk semula. Kemudian, dalam aktivitas olahraga, otot bertanggung jawab atas pergerakan sadar maupun tidak sadar, serta berperan penting dalam menghasilkan tenaga, daya tahan, dan kecepatan. Kemudian, jenis-jenis otot menurut fisiologi olahraga. Yang pertama ada otot rangka, yaitu melekat pada tulang, berfungsi menggerakkan kerangka tubuh, bekerja secara sadar dan sangat berperan dalam aktivitas olahraga. Kemudian yang kedua adalah otot jantung, menyusun dinding jantung, bergerak secara sadar, bertanggung jawab pada sirkulasi darah. Kemudian ada otot polos, menyusun dinding organ dalam seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, jumlah bekerja secara tidak sadar. Kemudian tips serabut otot dalam kaitan dengan olahraga. Dalam fisiologi olahraga, serabut otot dibedakan menjadi beberapa tipe berdasarkan kecepatan kontraksi dan sumber daya energinya. Yang pertama adalah serabut otot lambat. Kemudian ada tahap kedua terhadap kelelahan dominan pada olahraga daya tahan seperti jarak jauh. Kemudian tipe kedua adalah serabut otot cepat. Toleransi sedang terhadap kelelahan digunakan untuk aktivitas intensitas sedang hingga tinggi. Kemudian tipe ketiga adalah serabut otot sangat cepat, mudah lelah, digunakan untuk aktivitas eksplosif dan seperti sprint atau angkat beban. Kemudian adalah definisi muskular menurut sudut pandang ilmu fisiologi olahraga. Sistem muskular dalam sistem tubuh yang terdiri dari jaringan otot dan struktur menghasilkan gerakan, kekuatan, serta panas tubuh. Dalam ilmu fisiologi olahraga, sistem muskular dipelajari secara khusus berkaitan bagaimana otot bekerja, beradaptasi, berperan dalam mendukung performa fisik serta aktivitas olahraga. Di sini saya telah akan menjelaskan karakteristik sistem muskular dalam fisiologi olahraga. Sistem muskular terdiri dari otot rangka, otot polos, otot jantung. Namun, dalam konteks olahraga, fokus utama otot rangka karena otot ini bertanggung jawab atas pergerakan sadar dan dalam tubuh dan aktivitas fisik. Kemudian adalah otot yang tersusun dari sel-sel panjang, sel serabut otot yang mampu mengubah energi kimia dari makanan
menjadi energi mekanik dalam untuk kontraksi dalam gerakan tubuh. Kemudian sistem muskular bekerja sama dengan sistem skeletal, tulang atau sendi. Sistem saraf untuk menghasilkan mengontrol mengoordinasi gerakan tubuh saat berolahraga. Dalam proses kontraksi otot, impuls saraf dan alam otak dikirim ke otot melalui saraf otot atau motorik, memicu pelepasan neurotransmitter, maksudnya ion dalam interaksi antara protein aktif dan miosin, sehingga terjadi pembendekan otot dan gerakan tubuh. Fungsi sistem muskular dalam olahraga menghasilkan gerakan tubuh mulai dari aktivitas sederhana seperti berjalan hingga gerakan kompleks dalam olahraga kompetitif. Kemudian adalah menyumbang kekuatan dalam daya tahan, kecepatan, dan koordinasi yang sangat penting. Kemudian adalah berperan dalam menjaga postur, stabilitas tubuh selama aktivitas fisik, membantu proses termoregulasi dalam menghasilkan panas tubuh saat berkontraksi. Jadi, tadi saya sudah jelaskan, otot adalah jaringan tubuh yang berfungsi atau memiliki kemampuan utama untuk berkontraksi sehingga dapat menggerakkan bagian-bagian tubuh baik secara sadar maupun tidak sadar, sehingga fisiologis olahraga terdiri dari serabut-serabut otot yang di dalam terdapat struktur dasar bernama sarkomer, yaitu unit fungsional kontraksi otot yang tersusun dari filamen tipis aktin, filamen tebal miosin. Secara fisiologi juga, otot adalah jaringan penggerak aktif dan bekerja sama melalui mekanisme kontraksi dan relaksasi. Dikendalikan oleh sistem saraf serta sangat bergantung pada interaksi kimia listrik di tingkat seluler menghasilkan gerakan tubuh. Mekanisme kontraksi otot. Bagaimana sih proses mekanisme kontraksi otot dalam fisiologi tersebut? Yang pertama adalah rangsangan saraf. Kontraksi otot diawali oleh rangsangan saraf dari otak yang dikirim oleh neutron motor ke serabut otot. Pada ujung-ujung saraf dilepaskan neurotransmitter asetilkolin yang memicu masuknya ion natrium ke dalam membran serabut otot menghasilkan potensial aksi. Kemudian yang kedua, pelepasan ion kalsium. Potensial aksi ini dihantarkan sepanjang membran otot dan menstimulasi retikulum setelah untuk mengapaskan ion kalsium ke dalam sarkoplasma. Kemudian yang ketiga adalah interaksi aktin dan miosin. Ion kalsium berkaitan dengan tropin C yang filamen aktif sehingga membuat terjadi ikatan aktin miosin kepada kepala miosin berbentuk jembatan silang dengan aktin yang menarik filamen aktif ke sehingga menghasilkan pendekatan otot. Ciri-ciri fisiologi otot. Otot mampu merespon rangsangan irritabilitas, berkontraksi, kontrabilitas, memanjang, ekstabilitas, dan kembali ke bentuk semula adalah elastisitas. Organ tersusun otot tersusun dalam serabut panjang silindir berhenti banyak mengandung miobrin yang terdiri dari sarkomer. Otot bekerja di bagian bawah kendali sistem saraf yang membutuhkan suplai energi cukup untuk berfungsi optimal, terutama saat aktivitas fisik atau olahraga. Kemudian adalah penjelasan mengapa dinamakan dengan massa otot. Massa otot disebut demikian karena istilah menggambarkan jumlah atau berat total jaringan otot yang ada di dalam tubuh manusia. Istilah massa otot digunakan karena menggambarkan total berat jaringan otot dalam tubuh yang sangat penting bagi fungsi gerak, kekuatan, dan kesehatan secara keseluruhan. Memahami dan menjaga massa otot ideal sangat krusial dan menunjang kebugaran dan mencegah penurunan fungsi otot seiring bertambahnya usia. Massa otot
karena istilah ini menunjuk pada keseluruhan berat jaringan otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif dan menentu kekuatan serta daya tahan tubuh dalam ilmu fisiologi olahraga. Massa otot adalah indikator utama adaptasi fisiologi otot terhadap latihan yang berdampak pada performa olahraga dan kesehatan metabolik secara keseluruhan. Secara rinci, massa otot mencakup 3 jenis jaringan otot utama, yaitu otot rangka, otot polos, otot jantung. Seperti saya yang sudah jelaskan tadi, otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang yang berperan penting dalam menghasilkan gerakan tubuh secara sadar. Otot polos yang terdapat pada dinding organ internal seperti pembuluh darah, lambung, dan saluran kemih. Otot jantung yang ketiga yaitu jaringan otot khusus yang berbentuk jantung yang bekerja secara otomatis memompa darah. Kemudian di sini juga saya sudah merangkum penjelasan tentang latihan eksplosif menurut sudut pandang ilmu fisiologi olahraga. Menurut fisiologi olahraga, secara etimologi latihan eksplosif berasal dari kata eksplosif yang berarti meledak, duar. Ledakan yang menggambarkan karakteristik latihan, yaitu menghasilkan tenaga dan gaya secara tiba-tiba, sangat cepat dalam waktu singkat. Dalam konteks fisiologi olahraga, latihan eksplosif menunjuk pada latihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan otot untuk mengeluarkan kekuatan maksimum dengan kecepatan tinggi sehingga menghasilkan daya ledak power yang besar, duar, yang dalam waktu singkat-singkatnya. Secara etimologi itu akan meledak. Latihan eksplosif juga adalah latihan yang menitik beratkan pada pengembangan kemampuan otot untuk menghasilkan daya dan tenaga secara tiba-tiba dan sangat cepat. Menyerupai ledakan energi, latihan ini menggabungkan kekuatan dan kecepatan kontraksi otot dengan memanfaatkan refleks gagang otot sehingga menghasilkan daya ledak power yang lebih tinggi dan sangat tinggi. Penjelasan etimologi dan konsep latihan eksplosif dalam fisiologi olahraga. Etimologi kata eksplosif berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti meledak atau ledakan, menggambarkan sifat tenaga yang dilepaskan secara cepat dan kuat seperti ledakan dalam latihan fisik. Ini menunjuk pada kemampuan otot untuk menghasilkan gaya maksimal secara tiba-tiba. Dalam fisiologi olahraga, latihan eksplosif adalah latihan yang mengembangkan power daya ledak, yaitu kemampuan otot untuk menghasilkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sesingkat-singkat. Power merupakan hasil kombinasi adalah otot dan kecepatan otot dalam kontraksi otot. Kemudian adalah metode latihan. Metode latihan eksplosif biasanya dilakukan dengan metode plyometrik yang melibatkan kontraksi otot secara cepat dan eksplosif, baik dalam peregangan ekstrik maupun pemendekan konsentrik. Contohnya adalah latihan lompat katak, box jump, dead jump, dan latihan melempar bola. Tujuannya apa? Tujuannya meningkatkan kapasitas otot dan menghasilkan tenaga ledak yang sangat cepat, yang sangat penting berbagai olahraga seperti bola voli, bola basket, atletik, olahraga lain yang seperti futsal, dan lain-lain. Menurut ilmu fisiologi olahraga, latihan eksplosif adalah latihan yang bertujuan mengembangkan kemampuan otot untuk menghasilkan gaya maksimum dalam waktu singkat dengan menggabungkan dua komponen utama, yaitu kekuatan dan kecepatan. Dia akan meledak dan menghasilkan power ledakan yang tinggi. Power namanya. Latihan eksplosif sangat penting dalam berbagai cabang olahraga karena menentukan kualitas gerak seperti tendangan keras, lompatan cepat, atau lari sprint yang cepat. Power atau daya ledak ini merupakan hasil kerja beberapa unsur otot yang bekerja bersamaan untuk menghasilkan gaya maksimal dalam waktu singkat. Latihan eksplosif adalah latihan mengembangkan daya ledak otot dengan menggabungkan kekuatan dan kecepatan. Ciri-ciri latihan eksplosif. Yang pertama, melibatkan kontraksi otot secara eksplosif baik dalam atau memanjang maupun memendek. Kedua, gerakan dilakukan dengan kecepatan dan kekuatan maksimal dalam waktu singkat. Fokus dan pada peningkatan kekuatan kecepatan bersamaan.
biasanya menggunakan metode filometrik sebagai salah satu latihan. Kak, apa saja sih contoh metode filometrik? Yang pertama adalah skipping atau lompat tali. Kemudian yang kedua adalah lompat rendah, kemudian lompat tinggi di atas bangku atau setinggi 25 sampai 35 cm. Lanjut ya, kemudian struktur otot manusia ini adalah jawaban nomor 12 dan nomor 13 ya. Yang pertama adalah hierarki struktur otot manusia secara makropopis dan mikropopis. Menurut sudut pandang ilmu fisiologi olahraga, hierarki struktur otot menjelaskan susunan jaringan otot mulai dari tingkat makropis hingga mikroskopis yang memungkinkan otot berfungsi secara optimal dan menghasilkan gerak dan kekuatan. Premisium yang tersusun dari serat otot individual dibungkus endomisium. Di dalam serat otot terdapat miobril yang tersusun dari unit-unit sarkomer. Terdapat interaksi filamen, aktin, miosin menghasilkan kontraksi struktur yang memungkinkan otot berfungsi secara efisien dalam menghasilkan gerak yang kekuatan sama aktivitas fisik olahraga. Berikut penjelasan detailnya. Otot muskel. Secara keseluruhan, otot rangka merupakan organ yang terdiri dari banyak berkas serat otot. Ini dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut epimisium. Yang kedua adalah fasciculus. Otot terdiri dari komponen berkas otot yang disebut fasciculus. Setiap fasciculus dibungkus oleh lapisan jaringan ikat yang berfungsi disebut dengan perimisium. Serat otot terdiri dari banyak serat otot, yaitu sel otot yang panjang silindir. Setiap serat otot dibungkus oleh membran plasma yang disebut sarkolemma dan berisi sitoplasma yang disebut sarkoplasma. Serat otot memiliki banyak inti sel. Kemudian adalah miobril. Di dalam serat otot terdapat banyak miobril, yaitu struktur silindir yang tersusun sejajar dan merupakan unit kontraktil otot. Miobril terdiri dari rangkaian unit-unit yang disebut sarkomer. Sarkomer adalah unit fungsional yang terkecil dalam kontraksi otot. Tersusun dari filamen protein tipis, aktinnya filamen tebal miosin. Interaksi antara aktin dan miosin adalah menyebabkan kontraksi otot. Filamen aktin miosin. Filamen ini tersusun dari protein kontraktil yang sangat bergeser atau saling bergeser satu sama lain untuk menghasilkan membedakan sarkomer antara kontraksi. Jaringan ikat pendukung. Epimisium membungkus seluruh otot. Perimisium membungkus setiap fasciculus. Endomisium membungkus setiap serat otot secara individual. Struktur mikroskopis. Menurut pandang ilmu fisiologis olahraga, struktur otot manusia secara makroskopis terutama mengacu pada susunan otot rangka yang berperan dalam gerak tubuh dan performa fisik. Secara makroskopis, otot manusia, terutama otot rangka, tersusun dari kumpulan serat otot yang membentuk berkas-berkas, dan seluruh otot dibungkus oleh jaringan ikat epimisium. Fasciculus dibungkus perimisium, dan serat otot individual dibungkus endomisium. Otot melekat pada tulang melalui tendon yang meneruskan gaya kontraksi otot menghasilkan gerak. Struktur ini memungkinkan otot bekerja secara efisien dalam aktivitas fisik dan olahraga. Berikut penjelasannya. Otot sebagai organ utuh. Otot rangka merupakan organ yang terdiri dari komponen serat otot, fibra otot yang tersusun rapat membentuk massa otot yang terlihat secara kasat mata sebagai bagian tubuh yang berfungsi menggerakkan tulang dan sendi. Otot ini juga melekat pada tulang melalui jaringan ikat yang disebut tendon. Pembungkus jaringan ikat. Secara seluruh otot dibungkus oleh lapisan jaringan ikat padat yang disebut dengan epimisium.
Epimysium berfungsi melindungi otot dan mengikatnya menjadi satu kesatuan. Di dalam otot terdapat kumpulan serat otot yang disebut fasciculus. Setiap fasciculus dibungkus oleh lapisan jaringan ikat yang lebih halus, yaitu perimysium. Serat otot individu dibungkus oleh jaringan ikat tipis disebut endomysium. Khususnya, otot rangka terdiri dari beberapa komponen utama yang memungkinkan otot berkontraksi dan menghasilkan gerak secara efisien. Struktur mikroskopis otot manusia menurut ilmu fisiologi olahraga terdapat dari serat otot panjang dan multinukleat yang dibungkus sarkolemma berisi myofibril sebagai unit kontraktil yang tersusun, multinukleat yang dibungkus sarkolemma berisi myofibril sebagai unit kontraktil yang tersusun dari sarkomer. Unit fungsional terkecil terdiri dari filamen aktin dan miosin. Sistem membran seperti tubulus dan retikulum sarkoplasma mendukung kontraksi otot panjang. Sistem membran juga berfungsi membungkus serat otot sehingga keseluruhan otot mendukung struktur fungsi otot dalam aktivitas fisik olahraga. Berikut adalah penjelasannya. Serat otot. Serat otot adalah serat yang penting dalam silindir dan muklinetat, memiliki banyak inti sel yang terletak di berbagai membran sel sarkolemma. Diameter otot sekitar 10-100 mikrometer dan panjangnya bisa mencapai beberapa sentimeter hingga puluhan sentimeter. Serat otot dibungkus oleh membran plasma yang disebut sarkolemma yang berfungsi sebagai pelindung dan menghantar impuls listrik. Sarkoplasma adalah sitoplasma serat otot yang mengandung mitokondria, glikogen, dan myofibril. Mitokondria tersebar sepanjang serat otot, yaitu menjadikan energi ATP untuk kontraksi. Kemudian retikulum sarkoplasma. Menurut sudut pandang ilmu fisiologis olahraga, retikulum adalah sarkoplasma adalah bentuk atau khusus retikulum halus yang terdapat di dalam sarkoplasma serat otot rangka yang berperan sangat penting dalam proses kontraksi otot. Retikulum sarkoplasma berfungsi sebagai penyimpan dan pengatur ion kalsium yang dilepaskan saat terjadi rangsangan saraf untuk memicu kontraksi otot dan kemudian menyerap kembali ion kalsium tersebut untuk memungkinkan relaksi otot. Retikulum sarkoplasma adalah organ sel khusus dalam sel otot yang berperan dalam menyimpan dan mengatur ion kalsium yang sangat penting dalam memicu kontraksi dan relaksasi otot. Fungsi ini mendukung mekanisme kerja otot yang penting dalam memicu kontraksi, relaksasi otot, dan fungsi otot ini juga sebagai efisien sebagai alat vital dalam aktivitas fisik olahraga. Kemudian peran tambahan dan adaptasi. Retikulum sarkoplasma memiliki struktur khusus berupa tubulus lugitional dan sistem terminalis yang berdekatan sebagai tubulus, memudahkan aliran ion kalsium secara cepat terkoordinasi. Otot dengan otot kontraksi cepat memiliki retikulum sarkoplasma dalam menyimpan atau melepaskan kalsium atau membuang kalsium sehingga meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Retikulum sarkoplasma sangat penting dalam proses kontraksi otot. Dengan cara menyimpan dan melepaskan ion kalsium, yang membidik kontraksi otot ketika serat otot menerima rangsangan aktif yang membuat tubulus akan terangsang retikulum sarkoplasma untuk melepaskan ion kalsium ke dalam sarkoplasma. Ion kalsium ini memudahkan berikatan dengan protein troponin pada filamen tipis, menyebabkan perubahan konformasi miosin sehingga membuka situs pengikat bagi kepala miosin. Interaksi antara aktin dan miosin menghasilkan pembentukan sarkomer dan kontraksi otot mulai mekanisme sinding filamenten.
Kemudian ada jenis kontraksi otot pada manusia. Kontraktibilitas adalah kemampuan otot untuk berkontraksi memendek secara aktif, menerima rangsangan saraf. Kontraksi ini juga menghasilkan gaya dan tenaga yang dapat menggerakkan bagian tubuh, mempertahankan posisi tubuh dalam tertentu dalam olahraga. Kontraksi otot juga memungkinkan untuk jadi berbagai gerakan seperti berlari, berlompat, mengangkat beban, dan sebagainya. Elastabilitas adalah kemampuan otot untuk kembali untuk membentuk panjang secara semula setelah mengalami perenggangan atau kontraksi. Sifat ini penting untuk menjaga integritas otot dan mencegah cedera saat otot mengalami peregangan. Selama gerakan dinamis dalam olahraga, elastisitas memungkinkan otot untuk menyimpan dan melepaskan energi elastis yang membantu efisien. Kemudian adalah sumber energi pada kontraksi otot. Sumber energi pada kontraksi otot menurut sudut pandang ilmu fisiologi olahraga berasal dari ATP, adenosine trifosfat, yang memungkinkan molekul utama penyimpanan penyedia energi di dalam sel otot. Karena persediaan ATP otot sangat terbatas dan hanya cukup untuk beberapa detik kontraksi, tubuh harus mensintetis ATP dan sumber energi lain untuk beberapa mekanisme utama. Kegagalan atau tidak terjadinya kontraksi otot. Yang pertama, dampaknya terhentinya gerakan dan fungsi otot. Kontraksi otot hanya terjadi jika ada potensial aksi yang merangsang secara bobot otot. Jika terjadi gagal transmisi atau tidak ada potensial aksi, maka otot tidak dapat berkontraksi sehingga gerakan tubuh menjadi terhenti dan melemah drastis. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Kelelahan otot, kegagalan otot. Kegagalan kontraksi juga disebabkan oleh kelelahan otot akibat depresi cadangan energi seperti glikogen, fosfokreatin, atau gangguan metabolisme energi, misalnya hipoglikemia. Kondisi ini menyebabkan otot tidak mampu menghasilkan kontraksi yang efektif, sehingga menurunkan kapasitas kerja dan daya tahan otot selama aktivitas olahraga. Nyeri atau kerusakan pada otot DOMS. Jika kontraksi otot terganggu akibat kerusakan struktur miosin atau cedera akibat latihan yang berat dan otot menimbulkan rasa nyeri yang sangat sakit, kondisi ini mengindikasikan adanya kerusakan mikro pada serat otot untuk menghambat kontraksi normal. Terhentinya gerakan dan fungsi otot sebagaimana sehingga aktivitas fisik dan olahraga terganggu. Penurunan performa daya tahan otot akibat kelelahan atau kekurangan energi. Gangguan homeostatis otot dapat berujung pada kerusakan sel dan inflamasi. Penurunan koordinasi neuromuskular yang mempengaruhi kualitas gerakan. Timbulnya nyeri atau kerusakan otot yang memperlambat pemulihan dan adaptasi latihan. Kemudian ada gangguan otot tubuh. Gangguan karena serangan penyakit yaitu tetanus. Gangguan karena kesalahan aktivitas kram otot, hipertrofi otot atau kaku di leher. Gangguan otot bawaan adalah distrofi otot dan hernia abdominal. Kemudian adalah bentuk gerakan otot antagonis. Abduksi menjauhi tubuh, adduksi mendekati tubuh, elevasi mengangkat, depresi menurunkan, supinasi menentang, pronasi merungkup, fleksi menekuk, ekstensi meluruskan, inversi memutar ke dalam, dan inversi memutar keluar. Otot antagonis pasangan otot yang kerjanya saling berlawanan. Jika otot bisep berkontraksi, maka otot tricep akan relaksasi sehingga lengan akan bergerak ke atas dan ke bawah. Pasangan otot yang bekerja sama dengan tujuan yang sama. Otot antar tulang rusuk yang bekerja sama dengan menarik napas dan membuangnya. Kemudian kontraksi otot atau pronator
teres yang kuadratus yang bekerjasama dengan menelungkan tangan. Kemudian relaksasi otot pronator teres yang dalam menelangkan telapak tangan. Sifat gerak otot sinergis atau antagonis. Kelelahan otot. Proses relaksasinya adalah lastinogen kepada glukosa ditambah asam laktat akan menghasilkan otot. Glukosa dan CO2 akan menghasilkan 6 CO2 karbon dioksida ditambah menjadi energi. Mekanisme sistem kerja otot. Impuls saraf tiba di neos muscular junction yang mengakibatkan pembebasan acetylcholine. Munculnya acetylcholine memicu depolarisasi yang kemudian menyebabkan pembebasan ion Ca2 keluar dari retikulum sarkoplasma. Meningkatkan jumlah Ca2 menyebabkan ion ini terikat pada troponin dan mengakibatkan perubahan struktur troponin. Perubahan struktur troponin menyebabkan kepala miosin berkaitan dengan aktin membentuk aktomiosin. Kemudian adalah perombakan ATP yang membebaskan energi menyebabkan miosin mampu menarik aktin ke dalam dan melakukan pembendakan otot saat menjadi terjadinya kontraksi. Proses kontraksi otot dapat berlangsung selama tersedianya ATP dari ion Ca pada impuls terhenti akan kembali ke retikulum sitoplasma. Troponin akan kembali ke kondisi semula menutupi darah trombus sehingga otot akan relaksasi. Cara kerja otot. Miosin aktif menggerakkan aktin dan bantuan Ca2 tambah ATP akan menjadi prakontraksi. Saat kontraksi, miosin menarik aktin sehingga pita 1 memendek, zona H akan menghilang dan terjadinya kontraksi. Saat relaksasi, miosin melepas aktin sehingga pita 1 menjadi kembali memanjang, zona H muncul kembali nama relaksasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan atas tugas video faal tentang otot. Saya Muhammad Samil Arif mengucapkan terima kasih, mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.